Menentukan menggunakan landing page ataupun CTWA itu bisa berdampak pada profit ataupun efektivitas dari iklan meta kalian. Nah ini nggak bogus ya, beberapa klien aku ada yang dirubah dari menggunakan landing page panjang lebar ke full checkout di website dan ternyata bisa penjualannya menjadi otomatis. Atau ada juga klien aku yang memang iklannya harus menggunakan CTWA. Kalau menggunakan landing page malah nggak oke. Nah, karena ada masalah seperti itu, dan aku yakin juga teman-teman juga mengalami, aku akan sharing kepada teman-teman. Ya, kali ini aku akan menjelaskan tentang apa itu landing page dan apa itu CTWA, dan juga plus minusnya menggunakan landing page yang model misal seperti ini, ataupun yang seperti itu, ataupun menggunakan CTWA. Goalnya nanti teman-teman bisa menentukan sendiri, syukur-syukur nanti bisa menemukan yang pas untuk kebutuhan kamu. Di luar sana banyak sekali pemahaman tentang landing page ataupun CTWA. Nah, sayangnya ada sebagian dari pemahaman itu yang nggak benar. Karena nggak benar, ya nanti bisa berakibat ke teknis yang nggak benar juga. Teman-teman ya, landing page itu secara umumnya adalah suatu halaman, apapun halamannya ya, yang digunakan sebagai tujuan iklan. Jadi mau mendarat di home kayak, atau bahkan di page Instagrammu, ya, atau di marketplace, itu juga disebut landing page. Ya, jadi landing page itu tidak harus panjang lebar seperti ajaran mastah-mastah pada umumnya. No, ya. Jadi asalkan di situ dijadikan tempat mendarat iklan, maka disebut yes, landing page. Makanya nanti kalau teman-teman iklan, itu akan ada matriks yang disebut landing page view. Berapa yang sudah mendarat ke landing page kamu. Oke, nah kelebihannya kalau kelebihan ataupun kekurangan kalau teman-teman menggunakan landing page itu adalah yes, bisa menjelaskan lebih detail tentang produk ataupun jasa yang dijual. Ya, karena di situ ada ruang, kamu bisa menjelaskan dengan teks ataupun gambar tentang ya produk kamu, value-nya apa, fiturnya apa. Tapi kekurangannya ketika landing page tersebut kebanyakan favifu di landing page, calon customer itu malah minggat, meninggalkan landing page, nggak jadi melanjutkan untuk checkout ataupun menghubungi kamu. Untuk kelebihannya, tentu kalau yang landing page-nya bisa langsung checkout di website, berarti pembayarannya bisa otomatis, karena bisa diarahkan untuk checkout dan bayar menggunakan payment gateway. Misal seperti iklan yang sedang aku jalankan untuk website aku sendiri, itu langsung checkout ke website, aku mau tidur kayak aku mau pergi, asalkan customer-nya itu checkout dan bayar, yaudah, uangnya masuk ke aku. Nah, cuman guys ya, kekurangannya adalah ya calon customer itu harus nunggu landing page-nya itu loading ketika diklik. Ada iklan, itu diklik, dia harus loading. Nah, permasalahannya ketika website-nya ataupun platformnya itu lambat, ya itu nanti bisa mental calon customer-nya. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau CTWA, ya gampangnya adalah iklan ya diklik langsung ke WhatsApp. Nah ini cocok ya untuk bisnis atau produk yang alurnya itu butuh chat panjang lebar. Misal kayak properti ataupun market B2B, bisnis to bisnis ya, agensi yang nyari klien ataupun bisnis jasa lainnya. Terutama kalian yang memang menganggap ya calon customer-nya atau memang real data lapangan ya calon customer tuh kalau diarahin ke landing page tuh malah nggak mau, maunya tuh langsung bersinggungan dengan kalian di WhatsApp. Nah itu mending pakai CTWA aja. Oke, tapi tentu itu untuk menentukan pakai CTWA landing page ataupun landing page yang model seperti apa itu ada apa ya caranya ataupun tahapannya untuk menentukannya. Makanya di sini aku akan jelasin ya cara menentukan mau pakai landing page atau CTWA. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah riset perilaku customer di industri X. Misal kamu fashion kayak, ataupun kamu market B2B jualan mesin ratusan juta, atau properti ya. Nah, kamu riset aja di market kamu itu, industri kamu itu calon customer-nya itu cara melakukan
transaksinya gimana tahapannya. Ya, bisa kamu riset kompetitor, iklannya kompetitor, itu flow-nya kayak gimana. Ya, atau kamu sendiri yang menjadi customer. Jadi untuk menjadi customer ini tentu kamu harus memunculkan kebutuhan dulu di market tersebut. Kamu akan terekspos iklannya, nah nanti kamu akan mengikuti flow-nya. Nah, goal-nya di sini adalah ketemu perilaku yang sesuai dengan market. Ya, karena memang menentukan mau pakai landing page ataupun CTWA itu bukan karena taste kita, tapi karena si marketnya butuhnya seperti apa. Lanjut nih, setelah kamu riset tadi ya, kamu bikin asumsi guys. Ya, mau pakai landing page atau CTWA beserta alasannya. Misal contoh, ya, nih ya, pakai CTWA berdasarkan riset ya. Orang pengennya chat dulu terkait problemnya, sedangkan kalau pakai landing page calon customer malah kabur. Nah, ini kemarin dibuktikan oleh follower ya Fusik ya, ketika aku ketemu di Jakarta, dia bilang, jadi dia tuh ngehandle advertiser yang menghandle bisnis apa ya? Klinik kesehatan. Nah, gitu. Dia pernah mencoba menggunakan landing page ya. Ternyata setelah dia coba itu customer-nya tuh banyak yang migrat gitu. Tapi setelah iklannya dirubah menggunakan dari iklan langsung ke WA, justru malah customer-nya lebih suka. Karena usut punya usut, customer-nya tuh banyak yang berumur, ya sudah berumur lah, mungkin di atas 50-an ke atas. Nah, mereka yang kayak gitu, itu apalagi kebutuhan kesehatan, kalau disuruh baca landing page, males. Kepengennya dia ingin mengutarakan langsung masalahnya apa, terus cara menanganinya seperti apa. Gitu ya. Cuman kalau kayak gitu, kalian harus ngetes terlebih dahulu. Nah, terus guys ya, nah ini teman-teman harus pahami tentang macam-macam landing page CTWA dan konsekuensinya. Karena ya seperti contoh di depan ini, itu nanti setiap contoh ini ada plus dan minusnya. Aku jelasin satu persatu ya. Misal nih landing page panjang lebar closing di website. Nah ini kayak punyanya Fusik, kayak gini ya kalau nah, kayak gini. Jadi dijelasin panjang lebar, ada gambarnya, ada tulisan, ada bengek seperti ini, panjang lebar, bread, terus turun, ya. Terus nanti di bawah sendiri, nggak di bawah sendiri juga ya. Di sini nanti ada, ya, checkout-nya langsung ke sini. Ya, jadi ini landing page panjang lebar, checkout ke website. Nah, kalau kayak gini, itu memang harus didukung dengan branding yang memikat. Ya, memikat itu nggak perlu flexing ya. Intinya adalah branding yang ya, at least ketika orang melihat Instagrammu, ya, itu orang udah ngerti, oh, siapa lo, apa yang sudah kamu kerjakan, prestasi kamu apa. Jadi bukan anak kemarin sore. Anak kemarin sore pun, tapi kalau menyakitkan, bisa. Itu, ya. Cuman ini nggak cocok untuk market kelas menengah ke bawah, ya. Kalau dipaksa, itu nanti CPR bisa melampaui KPI. Ya, makanya sering ada komplain, aku udah menggunakan checkout di website tapi kok nggak ada. Nah, bisa jadi karena memang marketnya nggak cocok. Mohon maaf nih ya, customer yang dia lokasinya agak di belasuk deso, ya. Ini mohon maaf sekali yang ngomong kayak gitu, itu kemungkinan besar mereka lebih prefer menggunakan WhatsApp. Saat seperti itu. Nah, terus contoh yang kedua adalah landing page panjang lebar closing di WhatsApp. Nah, ini baik yang landing page kayak gini langsung ke WA ataupun mengisi form. Nah, kalau teman-teman, ya biasanya kayak gini yang pemain-pemain yang masih belum mengerti branding, nah biasanya menggunakan seperti ini. Nah, kalau teman-teman kayak gini, ya ini biasanya memang kurang cocok untuk yang mengedepankan branding. Nah, kalau yang udah pakai branding, biasanya dia langsung yang full website. Nanti tak jelasin yang di berikutnya gitu. Nah, apalagi kalau tampilannya nyampah, ya, itu nanti kualitas audionya semakin buruk dan cenderung COD. Ini tak kasih lihat contoh aja. Ini aku cuman, bukan yang ini, sorry. Nah, ini aku ngambil sampel aja random di Facebook Ads Library. Misal kalian jualan fashion kayak gini, terus tampilannya seperti ini, ya, besar kemungkinan nanti audiensnya yang akan mampir ke sini adalah suka COD, dan alamatnya itu masuk ke desa-desa, kayak gitu. Ya. Itu nggak salah, kalau memang kebutuhannya seperti itu, tapi kalau kebutuhannya bukan seperti itu, maka jangan pakai seperti ini. Tapi kalau teman-teman itu jasa, ya, mau pakai seperti ini, ya, tapi tentu nanti visualnya juga diperbaiki, itu masih oke. Aku masih menyarankan. Contoh yang ketiga adalah landing page menggunakan halaman produk di website. Ini contohnya pakai email. Nah, kalau teman-teman fashion, aku sarankan mending seperti ini aja.
gitu. Misal kalau mau closing-nya di website. Nah, kalau ini aku sarankan hanya untuk yang memiliki brand yang memikat. Ya setidaknya ketika orang lihat Instagramnya itu terlihat meyakinkan lah, ya enggak kayak apa ya brand yang nggak niat jualan gitu ya. Ya at least kayak si Hemil itulah. Jadi terlihat jelas, oh brand ini untuk siapa gitu. Terus yang kedua, ini tidak cocok untuk semua produk. Ya misal teman-teman produk herbal misalnya gitu, ya kalau kayak gini masih kurang cocok lah, ya nggak sinkron gitu. Kalau fashion disarankan. Nah, produk solusi ini masih memungkinkan karena aku punya satu klien yang bisa closing di website sampai hari ini iklannya aku lihat itu bisa. Cuman sekali lagi brandingnya harus meyakinkan dan memikat. Nah, contohnya seperti ini ya. Ya, seperti ini ya. Seperti ala marketplace pada umumnya. Seperti ini. Oke. Nah, terus yang berikutnya landing page, kalian bisa menggunakan halaman produk si Shopee. Tapi ini bukan cuma sekedar pakai linknya Shopee, tapi harus menggunakan akun iklan CPAS. Ya, jadi teman-teman nanti tetap datanya akan muncul di dashboard. Nah, ini bisa, terutama ini hanya untuk kalian yang memiliki brand. Tentu kalau hit and run udah nggak jadi pembahasan di sini ya. Ini aku sarankan untuk yang punya brand. Nah, cuman ini tentu kekurangannya harus bersaing dengan yang lain secara langsung dan ya makanya gitu ya. Terus ini orang lebih percaya tentu karena ada shoppingnya gitu. Terus ini kekurangannya yang ketiga adalah penjualannya cenderung seperti ombak ya. Jadi apalagi kalau produknya bukan termasuk produk yang kalau aku nggak beli sekarang nggak bakal mati, kayak misal fashion gitu. Ntar di awal minggu tuh penjualannya kayak gini. Tapi mungkin di weekend akan naik gitu. Apalagi ketika ada event tanggal kembar, misal kayak 11-11 kayak atau apapun itu biasanya akan naik. Nah, karena di marketplace kecenderungannya seperti itu. Itu ya. Nah, terus ya tentu kalau menggunakan yang terakhir maksudnya ya, itu adalah langsung ke WhatsApp. Nah, properti aku sarankan menggunakan ini ya. Terus B2B juga aku sarankan ataupun bisnis-bisnis lain yang calon customer-nya itu mau langsung cap. Tapi jeleknya, kalau teman-teman menggunakan CTWA seperti ini, itu harap bersabar karena akan banyak chat sampah yang akan masuk. Pernah ada satu kasus di klien aku ya, properti, dia bilang, memang mas, chat yang masuk itu ribuan banyak banget. Cuman dari sekian ribu itu yang akhirnya ke filter cuman angkanya ratusan doang. Nah, bisa dibayangin ya, CS-nya akan apa ya, jempolnya itu capek banget gitu. Nah, karena modelnya orang langsung ngechat ya dan akan banyak chat sampah, maka CS harus punya jiwa basa-basi dengan calon customer. Jadi nggak bisa tuh chat masuk langsung ditawarin produknya, harganya berapa, terus disuruh langsung beli, nggak bisa. Ya, apalagi kalau kalian jualnya kayak properti atau B2B, jadi benar-benar harus ngobrol, chit-chat, basa-basi. Nah, CS-nya harus mampu seperti itu kalau menggunakan langsung ke WhatsApp. Oke, sampai di sini ya. Entah teman-teman mau menggunakan landing page yang bentuknya apapun itu, ataupun mau langsung ke WhatsApp. Nah, ada satu hal yang teman-teman itu harus wajib lakukan di setup sejak awal. Karena kalau itu nggak dilakukan, waduh, iklan kalian itu nggak bisa dibaca atau dianalisa secara saintifik dan akurat. Apa itu? Tracking. Yang terakhir guys ya, apapun pilihan landing page atau CTWA, pixel atau tracking wajib lengkap atau meraba-raba. Oke, ini aku kasih contoh ya, dashboard yang fresh hari ini, tadi siang ini aku screenshot. Bisa kalian lihat ya di sini, CTR link kliknya lebih bagus yang mana? Konten iklan yang bawah 3,84. Kebanyakan orang lihat di sana, kebanyakan orang bilang di sana, CTR link klik yang tinggi itu pasti hasilnya bagus. Itu goblok. Mohon maaf, kata-katanya kasar. Tapi memang seperti itu. CTR link klik yang tinggi itu belum jaminan. Apalagi juga harga lead yang dikatakan murah, itu juga belum. Tetapi yang harus dijadikan patokan itu adalah
purchase atau pembelian. Bisa kita lihat di sini ya guys ya. Ya, jeng-jeng, ternyata City Earning Click yang tadi lebih tinggi 3,8 dibandingkan 3, itu malah hasil iklannya itu belgedes. Ya, ROAS-nya hanya 0,83 dan gross margin-nya itu minus. Tapi yang City Earning Click-nya cuma 3 tadi, malah gross margin-nya plus di 1 juta sekian dengan ROAS sekian di 3, sekian. Jadi guys ya, untuk tracking ini ya, jangan sebatas menganalisa lewat City Earning Click, ya. Bahkan juga nggak cuma lead, ya, tapi wajib sampai purchase. Tapi kan kalau di WhatsApp, misal kayak properti kan nggak dalam seminggu juga ya, langsung closing. Benar. Maka kalau bisnisnya mirip seperti properti, closingnya nggak lama, minimal kamu bisa mengidentifikasi ya lead yang beneran prospek. Atau setidaknya yang mengunjungi properti, misalnya seperti itu. Nah, berarti teman-teman harus ya pasang tracking tambahan. Ya, ada gas ataupun easy chat punyanya Pak Andi, itu juga aku rekomendasikan. Ya, terserah kalian mau pilih yang mana. Yang penting ada tracking kalau kalian itu menggunakan CTWA. Kalau nggak ada, ya udah, selamat. Kalian akan iklan seperti menjalankan judi, meraba-raba, dan kemungkinan rugi. Oke, sampai di sini, kalau teman-teman masih membutuhkan waktu aku untuk ngebedah, dan menganalisa, silakan kalian bisa konsultasi, ya. Linknya di bawah, dan harap dipenuhi syarat-syaratnya. Kalau terpenuhi, ya kita akan ketemu di sesi konsultasi. Oke, itu aja di Facebook Ads Anti Dukun Series terbaru kali ini. Semoga di akhir video ini teman-teman udah bisa ya menentukan mau pakai apa. Ataupun kemarin yang teman-teman udah jalan iklannya, terus sekarang kepikiran, kayaknya aku harusnya pakai yang ini. Ya, semoga juga bisa memilih ya, lebih memantapkan. Oke gitu, as always, may we always live in prosperity. This is Musik signing off. Bye-bye.